Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang belakangan hari ini kita telah kerjakan, yaitu pemilihan umum 1955. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saudara Hernanda Ramon, ada saudara Azan Akbar, saudara Yusri Rudan Pradana, saudari Septani Silalahi, saudari Weli Oktaria, dan yang terakhir ada saya sendiri, Esa Muhammad. Materi kita kali ini juga terdapat table of content. Yang pertama ada pendahuluan dan sistem pemerintahan 1955, lalu sistem kepartaian, mekanisme pemilu 1955, analisis kelompok terhadap pemilu 1955, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, saudara Azan Akbar dipersilakan. Di sini saya Azan Akbar Nugrahani dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait latar belakang terjadinya pemilihan umum di tahun 1955 negara Indonesia. Jadi sebelum menjelaskan terkait pemilu, saya akan menjelaskan terkait demokrasi. Jadi demokrasi itu sesungguhnya merupakan sebuah asas atau gagasan mengenai kebebasan, atau istilah pendeknya dapat kita jelaskan sebagai pelembagaan kebebasan. Nah, dari beberapa literatur kita dapat ketahui bahwasanya demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Idealnya seperti itu. Tapi apabila kita implementasikan di berbagai negara, maka konsepsi seperti itu tidak dapat kita sampaikan kepada setiap negara-negara di belahan dunia ini yang menganut asas demokrasi. Mengapa demikian? Berkaca dari beberapa realita yang ada, dapat dibuktikan bahwasanya demokrasi itu hanya untuk elit-elit atau golongan tertentu yang menggunakan nama demokrasi ini untuk kepentingan tertentu, seperti itu. Nah, selanjutnya, demokrasi di Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi yang berdasarkan atas asas gotong royong dan kekeluargaan. Hal ini berbeda dengan berbagai konsepsi di negara-negara lain, dikarenakan negara Indonesia ini menggunakan Pancasila sebagai asas dalam demokrasi dengan menggunakan berbagai kebinekaan, keragaman, dan perbedaan dari golongan-golongan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras. Kita bersama, bersatu, berdaulat untuk membentuk suatu demokrasi yang berasaskan Pancasila, seperti itu. Kemudian berlanjut kepada pemilihan umum. Jadi pemilihan umum itu merupakan sebuah implementasi, sebuah praktik pelaksanaan dari sebuah demokrasi tersebut. Nah, pemilu ini digunakan untuk menetapkan figur atau tokoh tertentu dalam hal pemerintahan untuk dapat duduk di singgasana pemerintahan dan melaksanakan tata kelola pemerintahan. Nah, kata kunci atau poin penting yang perlu digarisbawahi adalah adanya pemilu ini merupakan kehendak hasil dari suara atau aspirasi rakyat. Jadi setiap tokoh atau figur yang dipilih melalui pemilihan umum merupakan suara atau aspirasi dari rakyat. Nah, kita berlanjut ke fokus atau topik pada pembahasan kita kali ini. Jadi pemilu di Indonesia itu awal mula atau pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, yaitu pemilu yang memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Nah, untuk berlanjut ke pembahasan selanjutnya, ada 3 rumusan masalah nih yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya, yaitu apa sistem pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 1955. Jadi kita akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia pada 1955. Kemudian poin yang kedua yaitu bagaimana sistem kepartaian yang ada di tahun 1955 ini. Jadi kita bisa tahu sistem kepartaian yang ada di sana, mulai dari partai apa yang muncul di tahun 1955 ini, kemudian bagaimana pelaksanaan atau mekanisme dari partai-partai yang ada tersebut. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga, yaitu bagaimana implementasi dari pemilihan umum di tahun 1955 ini. Jadi kita bisa tahu mulai dari awal bagaimana konsep pelaksanaannya, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi dari tahun 1955. Dan setelah ada 3 poin tersebut, kelompok kami akan mencoba menganalisis bagaimana implementasi pemilu di tahun 1955 ini.
apakah terkait pro kontra, terkait kegiatan, dan terkait sejarah yang ada di dalam pemilihan umum di tahun 1955 ini. Sekian pendahuluan dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia tahun 1955. Tahun 1955 Indonesia menerapkan Konstitusi UUDS tahun 1950, di mana konstitusi tersebut menggantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat sekaligus mengubah bentuk negara dari negara serikat menjadi negara kesatuan. Selain itu, konstitusi tersebut juga mengubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan kuasi parlementer menjadi sistem parlementer murni. Sebagai informasi, sistem kuasi parlementer di Indonesia hampir sama dengan sistem parlementer pada umumnya, di mana terdapat Perdana Menteri yang merupakan pemimpin dari kabinet. Namun, dalam hal ini kabinet dan Perdana Menteri diangkat dan bertanggung jawab pada presiden. Parlemen dalam hal ini tidak dapat membubarkan kabinet karena kabinet dan Perdana Menteri tidak bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. Namun sejak berlakunya UUDS tahun 1950, Indonesia menerapkan sistem parlementer yang dikenal dengan demokrasi parlementer. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya demokrasi di Indonesia karena adanya keterlibatan parlemen secara masif dan langsung. Selanjutnya mengenai ciri-ciri sistem parlementer. Yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan kepala negara merupakan simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintahan dipimpin oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Namun dalam sistem parlementer juga terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif sangat bergantung mayoritas parlemen. Posisi Perdana Menteri dalam ini mudah digoncang apabila koalisi pengusung dari Perdana Menteri atau partai dari Perdana Menteri tidak kuat. Di Indonesia banyak sekali mosi tidak percaya karena persaingan antara partai pemenang pemilu tahun 1955 yaitu Partai PNI dan Masyumi yang punya kursi mayoritas di parlemen. Yang kedua, kelangsungan badan eksekutif tidak dapat berjalan sesuai dengan masanya. Di Indonesia, Perdana Menteri sudah berganti sebanyak 7 kali sejak diterapkannya sistem demokrasi parlementer. Hal tersebut karena banyaknya mosi tidak percaya dari anggota parlemen. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal tersebut terjadi apabila anggota kabinet adalah anggota parlemen dari partai mayoritas. Yang keempat, parlemen dapat menjadi arena kaderisasi dari lembaga eksekutif. Saya Renta Septani Syalahi akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan sistem kepartaian dan sistem pemilu.
Pada pemilihan umum tahun 1955, Indonesia masuk ke dalam demokrasi liberal, yang dimana sistem kepartaiannya menggunakan sistem multipartai. Sistem multipartai ini secara tidak langsung tidak menguntungkan negara Indonesia. Multipartai mengakibatkan terjadinya persaingan antara parpol yang hanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh sebab itu, sistem kepartaian dianut oleh Indonesia pada masa itu menciptakan ketidakstabilan kehidupan perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia. Ketidakstabilan ini ditandai dengan terjadinya jatuh bangun kabinet karena kuatnya persaingan antara parpol tersebut. Pemilihan umum tahun 1955 dapat dilaksanakan pada Kabinet Burhanuddin. Partai-partai politik yang ada pada masa itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 ideologi. Yang pertama, ideologi beraliran nasional. Seperti dapat dilihat di PowerPoint yang telah disediakan, ada banyak partai yang beraliran nasional seperti Partai Nasional Indonesia, Gerakan Pembela Pancasila, Ikatan Pendukung Kemerdekaan, dan partai lainnya. Sedangkan partai politik yang beraliran Islam itu diantaranya ada Masyumi, NU, Partai Serikat Islam Indonesia, PSSI, Partai Islam Peti, AKUI, dan partai lainnya. Sedangkan yang partai politik yang beraliran komunis itu ada Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba, Partai Rakyat Desa, dan Bapperki. Terakhir itu partai yang beraliran Kristen ataupun Nasrani, yaitu Parkindo dan Partai Katolik. Pemilu tahun 1955 itu dilakukan untuk memilih anggota konstituante dan DPR. Jumlah peserta untuk memilih anggota konstituante sebanyak 91 peserta, terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perseorangan. Sedangkan untuk memilih anggota DPR sebanyak 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pemilu pada pemilihan umum tahun 1995. Jadi sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional yang dikombinasikan dengan sistem daftar atau disebut dengan sistem proporsional tidak murni. Sistem proporsional itu adalah sistem berimbang, di mana kursi yang tersedia dibagikan ke partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik. Dalam sistem ini, wilayah negara adalah daerah pemilihan, akan tetapi terlalu luasnya wilayah maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagikan sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk. Sedangkan yang dikatakan dengan sistem daftar adalah partai politik peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang akan diajukan. Partai pemilih cukup memilih partainya. Alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada. Sistem proporsional ini lebih dianggap mampu mewakili semua suara rakyat karena setiap suara yang diperoleh tidak ada dibuang. Oleh sebab itu, partai kecil ataupun minoritas memiliki kesempatan yang sama seperti partai besar ataupun mayoritas untuk mengirim calonnya yang akan duduk di parlemen. Saya Dr. Lia akan menjelaskan bagaimana mekanisme sistem pemilu 1955. Nah, yang pertama itu adalah landasan hukum pemilu 1955, yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Nah, di dalam undang-undang ini ditetapkan juga tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 September untuk anggota Dewan Konstituante. Nah, selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang menyelenggarakan undang-undang pemilu. Dan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1954 tentang cara pencalonan rakyat atau konstituante oleh anggota angkatan perang dan pernyataan nonaktif atau pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan atau pencalonan keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakan kampanye pemilihan terhadap anggota angkatan perang. Nama saya Maulid Nisa Hernanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Umum Pusat, dibentuk pada tanggal 31 Juli 1954, diketuai oleh Hadi Kusumo dari Partai Nasionalis Indonesia.
Kemudian dibentuklah badan-badan penyelenggara pemilu yang dinamakan Panitia Pemilihan Indonesia di Ibu Kota, Panitia Pemilihan di tiap daerah pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten di tiap daerah bupati. Panitia terdiri dari pejabat pemerintah dengan dibantu partai politik. Nama badan yang menyelenggarakan pemilu di tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu Panitia Pemilihan Indonesia di tingkat pusat, Panitia Pemilihan di tiap daerah provinsi, Panitia Pemilihan Kabupaten di daerah kabupaten, dan Panitia Pemungutan Suara di daerah kecamatan. Peserta pemilu 1955. Ada 30 partai politik, 100 organisasi dan perseorangan, dan 257 kursi anggota DPR yang diperebutkan dan 514 kursi anggota Konstituante. Ada 43.104.464 warga yang memenuhi syarat memilih dan sebanyak 37.875 atau 87,65% yang menggunakan hak pilihnya. Di slide selanjutnya ada partai peserta pemilu secara keseluruhan, baik dari dalam pemilu tingkat pusat atau partai tingkat pusat, dan juga ada beberapa partai tingkat lokal seperti Gerindra Yogyakarta, Partai Persatuan Daya Kalimantan Barat, Partai Rakyat Desa Jawa Barat, dan juga ada perseorangan yaitu contohnya Sujono Prawono Sudarso di Madiun dan sebagainya. Pelaksanaan dan hasil pemilu. Ada 4 besar partai pemenang kursi DPR. Yang pertama adalah Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, di mana mendapatkan 22,3% atau 57 kursi. Masyumi dengan sama 22,3% atau 57 kursi, tapi yang menjadi pemenang pemilu pada tahun 1955 adalah PNI, karena beberapa daerah-daerah kunci dengan mayoritas suara itu dikuasai oleh PNI. Sedangkan Masyumi walaupun sama perolehannya, akan tetapi di sini Masyumi di beberapa daerah itu kalah pamor atau kurang pengaruh dibandingkan dengan Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian Nahdlatul Ulama dengan 45 kursi atau 18,4%, Partai Komunis Indonesia dengan 39 kursi atau 16,3%. 4 besar partai pemenang kursi konstituante tetap sama komposisinya, hanya berbeda pada komposisi atau perolehan suara, di mana PNI mendapat 119 kursi atau 23,9%, Masyumi yang sebelumnya perolehannya 22,3 tapi sekarang sudah turun jadi 112 kursi atau 20,5%. Sedangkan tren naik didapati oleh NU dan juga PKI yang mendapatkan 18,4% atau 91 kursi, dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 80 kursi atau 16,4%. Oke, setelah sebelumnya teman-teman saya memaparkan materi mereka terkait pemilu 1955, di sini saya ingin memaparkan hasil analisis kelompok terhadap materi pemilu 1955. Di sini kelompok kami memberikan judul Keberhasilan Pemilu 1955 sebagai Pesta Demokrasi yang Menutup Demokrasi Parlementer. Oke, pemilu 1955 merupakan pemilu yang pada akhirnya tidak menimbulkan suara mayoritas. Nah, jadi pada saat itu setiap partai politik tidak mendapatkan suara mayoritas karena beberapa faktor. Yang disebutkan salah satunya adalah karena pemilu 1955 itu pemilu yang pertama kali, jadi kurangnya partisipasi masyarakat ketika memilih. Yang dampaknya adalah setiap partai tidak menimbulkan dan tidak menghasilkan suara mayoritas. Bahkan suara partai pada saat itu sangat kecil-kecil sekali. Setelah itu, ketika tidak adanya suara mayoritas, maka hal ini berdampak pada power yang terbagi-bagi kepada setiap partai. Nah, dengan terbaginya power pada setiap partai,
maka sangat terlihat sekali kepentingan partainya. Jadi kepentingan partai A membawa kepentingan A, partai B membawa kepentingan B, dan partai C membawa kepentingan C. Sehingga tujuan awal terbentuknya pemilu 1955 sebagai stabilitas demokrasi dan juga stabilitas tata negara, malah sebaliknya, justru menimbulkan krisis ketatanegaraan. Hal ini menjadi puncak ketika timbulnya dekret presiden. Dekret presiden pada 5 Juli 1959. Jadi isi dari dekret presiden ini intinya adalah karena gagalnya sistem parlementer dan juga gagalnya pembentukan Dewan Konstituante. Dengan hal ini, karena terdapat krisis ketatanegaraan, maka Soekarno pada saat itu sangat memprotes isi dari maklumat Presiden nomor 10 tanggal 3 November yang substansinya adalah mengikutsertakan partai-partai atau memberlakukan multipartai yang ada di Indonesia dan juga pertama kalinya di pemilu 1955 ini. Soekarno yang pada awalnya setuju, namun ketika melihat pemilu 1955 ini gagal, jadi Soekarno ini sangat mengecam sekali sistem parlementer dan juga sangat tidak setuju terhadap sistem multipartai ini. Dan efeknya adalah pada saat itu, pasca pemilu 1955, Soekarno dan juga pemerintah lainnya langsung mengganti sistem pemerintahan Indonesia yang semula adalah sistem parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Soekarno percaya bahwa setiap daerah akan lebih mudah diorganisir ketika pemerintahan pusat yang memberikan instruksi seperti itu. Selanjutnya, dengan pergantian sistem pemerintahan, otomatis berganti pula konstitusi negara Indonesia. Yang pada sebelum pemilu 1955 ini adalah UUD 1950, dan pasca pemilu 1955 berubah menjadi UUD 1945 lagi. Nah, di sini juga terhadap penyederhanaan partai politik yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, dan juga ada beberapa penghapusan partai politik seperti Masyumi dan juga PSI. Partai ini dihapus ketika pasca pemilu 1955. Dan juga yang menjadi krisis ketatanegaraan adalah ketika adanya G30 SPKI. Itu menjadi puncak sekali krisis ketatanegaraan di Indonesia. Nah, dengan adanya permasalahan dan dinamika yang ada pada pemilu 1955 ini telah mengajarkan kita bahwa memang pemilu 1955 ini merupakan pemilu pertama. Jadi pemilu ini bisa menjadi pembelajaran dan juga bentuk evaluasi terhadap pemilu yang selanjutnya. Jadi pemilu ini bisa dijadikan tolak ukur untuk pemilu selanjutnya untuk menjadi lebih baik lagi. Banyaknya faktor yang melatar belakangi gagalnya pemilu ini adalah ketika kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga disebutkan di awal bahwa tidak adanya suara mayoritas. Jadi tidak ada yang memilih sedikit. Setelah itu, pada saat itu terdapat 3 ideologi yang kuat, yaitu ada ideologi komunis, nasional, dan juga agama, di mana ketiga kepentingan ini saling membenturkan satu sama lain sehingga kepentingan masyarakat tidak menjadi prioritas mereka. Tujuan dari presentasi hari ini adalah yang pertama adalah pemilu 1955 dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPRD dan 15 Desember untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Yang kedua, pemilu 1955 dilaksanakan dalam konteks ketatanegaraan kabinet parlementer dengan sistem multipartai. Yang ketiga adalah pemilu menjadi tonggak pemilu pertama dalam sejarah Indonesia dan sistem demokrasi yang anggota DPR-nya dipilih langsung oleh rakyat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga kita Sehat selalu.